warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Kediri, singgah sebentar membeli mie. Perkenalkan, nama saya Nindi, perwakilan dari Prodi PGMI. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah telaah kurikulum. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri lebih lanjut. Judul tugas yang saya peroleh adalah capaian pembelajaran mata pelajaran seni rupa pada fase A, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Saripudin MPDI. Nama saya sendiri Nindi Putri Aprilia, perwakilan dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI, Kampus Institut Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang. Nah, berikut ada foto-foto saya kalau teman-teman belum mengenal wajah saya. Baik, kita akan memasuki materi pertama, yaitu capaian pembelajaran seni rupa fase A. Ini saya ambil berdasarkan BSKAP nomor 46 tahun 2025 tentang CP. Nah, pembelajaran mata pelajaran seni rupa ini terdapat dalam halaman 243. Lalu dia ada bagian-bagiannya terbagi menjadi 4. Nah, kita akan membahas yang pertama, A, rasional. Pembelajaran mendalam pada mata pelajaran seni rupa turut membangun dimensi profil lulusan yang berupa 1. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Kewargaan, 3. Penalaran kritis, 4. Kreativitas, 5. Kolaborasi, 6. Kemandirian, 7. Kesehatan, dan terakhir komunikasi. Secara umum, mata pelajaran seni rupa sangat penting untuk membangun kemampuan olah rasa murid, sehingga mereka mampu meregulasi dirinya, memiliki sifat mencintai keindahan, menghargai keberagaman, dan menjunjung perdamaian. Pembelajaran mendalam pada pelajaran seni rupa memberikan pengalaman belajar di mana mereka memahami, mengaplikasi, dan merefleksi dalam berproses karya seni rupa melalui praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Jika tadi kita udah membahas tentang rasional, sekarang kita masuk ke bagian B, tujuan mata pelajaran seni rupa. Karena setiap mata pelajaran otomatis ada tujuannya kita untuk belajar tentang seni rupa tersebut. Nah, tujuan mata pelajaran seni rupa bertujuan agar murid mampu 1. Menunjukkan kepekaan terhadap persoalan diri dan lingkungan, dan menemukan solusi kreatif untuk menanggapi dan mengatasi masalah. 2. Mengekspresikan diri dan mengasah kreativitas melalui penciptaan karya seni rupa. 3. Memberdayakan sumber daya, alat dan bahan yang tersedia di sekitarnya untuk menciptakan sebuah karya seni. Dan yang keempat, menemukan jawaban terhadap suatu masalah atau mendapatkan gagasan untuk menciptakan karya seni, melihat suatu hal melalui beberapa sudut pandang sehingga dapat menciptakan karya seni yang berdampak bagi diri sendiri dan orang lain. Jika tadi kita sudah membahas tentang rasional dan tujuan mempelajari seni rupa, sekarang kita masuk ke bagian C, karakteristik mata pelajaran seni rupa. Meliputi 1. Pembelajaran seni rupa berpusat pada murid, kemampuan menemukan dan mengembangkan gagasan, cara berkarya, dan kreativitas sesuai dengan minat, bakat, dan kecepatan belajarnya masing-masing. 2. Pembelajaran seni rupa berfokus pada pengalaman mengamati, bermain, menguji coba, merenungkan, bersimpati, berempati, mencipta, peduli, dan toleransi terhadap beragam nilai, budaya, proses, dan karya. Ketiga, pembelajaran seni rupa dalam suasana menyenangkan, bermakna, relevan untuk mengembangkan keterampilan bekerja dan berpikir artistik. Selanjutnya, karakteristik yang keempat,
Pembelajaran seni rupa memperhatikan keunikan individu dan bersifat khas atau kontekstual yang berkaitan dengan contoh nyata di kehidupan sehari-hari. Yang kelima, pembelajaran seni rupa terhubung erat dengan aspek seni maupun bidang ilmu lainnya yang mendorong kolaborasi interdisipliner. Dan yang terakhir, pembelajaran seni rupa mendorong sikap bertanggung jawab dengan menyadari bahwa karya berdampak bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, ini ada saya tampilkan, ini saya dapat dari yang berdasarkan BSKAP tadi. Itu ada elemen pembelajaran seni rupa. Ada mengalami, merefleksi, mengapresiasi, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa melihat sendiri di gambar yang sudah saya terakan. Di halaman selanjutnya kita akan membahas elemen dan deskripsinya dari mata pelajaran yang diajarkan pada fase A. Yang pertama, anak murid itu mengalami dulu atau experiencing. Deskripsinya mengidentifikasi, mendefinisikan, dan mendeskripsikan unsur rupa, prinsip desain dan atau gaya seni rupa pada objek visual di kehidupan sehari-hari. Elemen kedua, merefleksikan atau reflecting. Deskripsinya menceritakan, mendiskusikan, memberi dan menerima umpan balik secara kritis mengenai suatu karya dan penciptaan karya seni rupa secara runtut dan terperinci dengan menggunakan kosakata yang tepat. Elemen ketiga, berpikir dan bekerja artistik, thinking and working artistically. Deskripsinya membuat konsep dan rencana untuk menciptakan karya seni rupa, menganalisis karakteristik alat dan bahan yang sesuai dan tersedia di lingkungan sekitar untuk keperluannya berkarya. Elemen keempat, menciptakan, making atau creating. Deskripsinya mengaplikasikan unsur rupa, prinsip desain, teknik dan atau gaya seni rupa yang telah dipelajari untuk menghasilkan karya seni rupa berdasarkan gagasannya sendiri atau mengambil inspirasi dari luar dirinya. Dan yang elemen terakhir itu berdampak atau impacting. Deskripsinya menghubungkan berbagai peristiwa di lingkungan dan meresponnya dengan sebuah karya seni rupa yang memberi dampak positif. Nah, di sini juga ada saya sertakan hasil yang biasanya anak SD itu karya anak SD yang mereka buat. Itu yang pertama ada origami. Nah, mereka bisa buat bentuk dari origami itu bermacam-macam. Ini saya ada ambilnya burung. Cuma bisa kita buat seperti origami bunga, origami pesawat, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu ada kolase. Nah, kolase ini bisa dari kacang hijau, beras, atau lain sebagainya. Ini saya ada contohnya, itu kolase kacang hijau membuat pohon. Dan yang terakhir itu ada mengecap warna. Nah, ini juga karya seni rupa yang dasar yang mudah diterapkan atau diimplementasikan di anak SD. Baik, sekian presentasi dan penjelasan saya mengenai materi capaian pembelajaran mata pelajaran seni rupa pada fase A. Saya harap teman-teman bisa mengerti atas apa yang saya jelaskan tadi. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penyampaian selama saya menjelaskan. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.